Allah masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar dan leluasa, dan semoga aktivitas kita ini berupa amal soleh yang Allah ridhoi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membawa umatnya terbebas minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid, min nizamil kufri ila nizamil Islam, dari sistem kufur ke sistem Islam, ya, min zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya terang menjelang Islamiyah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ngajar kita mengambil tema karakter mukmin yang bertakwa. Sebelum saya sampaikan materi ini, ada informasi yang terbaru di dunia barat, terutama di Eropa dan Amerika. Sekarang sedang marak virus penyakit cacar monyet, monkeypox ya, ya. Itu ya, cacar monyet. Ini penyakit baru yang belum ada obatnya, karena baru ya. Dan mudah-mudahan kalau ini memang penyakit alamiah ada obatnya. Kalau ini azab ya kita nggak tahu lah, terserah Allah. Jadi bentuk penyakitnya itu pertama gejalanya demam, lalu wajah dan kulitnya mengalami ruam, ruam ya. Ya, kemudian pada tahap berikutnya terjadi bentol, bengkak, berisi cairan bening. Lama-kelamaan cairan beningnya menjadi nanah, terutama di wajah, baru ke bawah, ke tangan. Lama-lama nanahnya pecah. Nah, nanti wajahnya berlumuran nanah. Dan ini belum ada obatnya. Virus cacar monyet ini masih misterius. Maka muncul spekulasi, apakah ini alamiah ataukah ini senjata biologis lainnya. Tetapi yang kita simak bukan soal apakah ini biologis, apakah alamiah. Yang paling kita soroti, mayoritas yang menderita penyakit ini, ya Bu ya, Pak, mayoritas yang kena penyakit menjijikkan ini adalah kaum homo, LGBT, terutama di negara-negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis, suami istri, istrinya berewokan. Di Luxembourg itu Perdana Menteri laki-laki, istrinya laki-laki berewokan. Itu juga negeri itu kena virus cacar monyet ini. Ya, ini perlu kita persoalkan informasi ini, karena di Indonesia ini sedang marak dan viral juga isu LGBT, karena beberapa waktu yang lalu kaum homo ini diberi panggung di sebuah podcast pesohor di negeri ini. Nah, muncullah pembela-pembelanya. Sekarang kita tunjukkan di sini. Buka tuh YouTube, buka medsos, lihat sekarang orang-orang Barat sudah benci dengan LGBT. Di jalan-jalan utama mereka pampangkan bendera LGBT, di jalan-jalan protokol, masih di jalan-jalan pejalan kaki, trotoar. Kemudian dari itu mereka taruh di bawah. Setiap dia mereka lewat, mereka injak-injak atau mereka ludahi. Nah, ikutin perkembangan ini ya. Jadi negara yang sudah melegalkan pernikahan jenis, rakyatnya sudah benci ya, karena gejala ini, dan sebagian mereka menyatakan ini barangkali kalau Islam itu ada tahapan. Apakah ini teguran, apakah ujian, apakah teguran atau azab. Nah, kalau Muslim begitu, setiap ada musibah di antara tiga, apakah ini hanya ujian dari Allah, ataukah ini peringatan, ataukah sudah al-azabu minallah, azab.
Nah, bagi kita ya yang sekarang alhamdulillah masih aman dari virus tersebut, ya ini sebagai contoh, sebagai pelajaran, jangan sampai kita, generasi kita terlibat dengan ya komunitas LGBT ini, karena mereka punya komunitas dan punya cabang-cabang lembaganya itu ribuan udah di berbagai pelosok dunia. Ini satu temanya melegalkan, agar negara-negara melegalkan pernikahan sejenis. Itu perjuangan mereka masuk dalam undang-undang sebuah negara. Nah, ini sebagai orang yang berakal kita menolak ini, apalagi kita beragama, budaya saja menolak. Dan sekarang terbukti orang barat juga rakyatnya sudah jenuh ternyata. Ketika ada penyakit ini, mereka pampangkan bendera itu, mereka injak-injak di jalan. Hanya mereka ternyata mulai sadar. Ya, semoga tidak turun azab. Kalaupun penyakit itu azab, ya mungkin kita berharap tidak mengena kepada yang beriman, hanya pelakunya saja. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan kalau azab turun, yang tidak dosa pun kena azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Takutlah kalian turunnya azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim semata. Ketahuilah sesungguhnya Allah azabnya amat dahsyat. Nah, itu. Jadi kalau ada perbuatan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh penceramah WhatsApp tadi, kewajiban kita untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, berdakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Sebagai RT, jagalah dengan kekuasaan RT-nya, RW dan sebagainya. Fa illam yastati' fa bilisan. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan dakwah lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau nggak sanggup dengan hati, dengan doa. Wadzalika adhaful iman. Dengan doa itu, dengan hati itu selemah-lemah iman. Jadi kalau orang tidak mencegah kemungkaran, imannya tiada. Oke ya. Oke, baik, barangkali Bapak-bapak boleh maju, Pak. Ini santri yang tidak masuk turun ikut kajian. Silakan, Pak. Sini ya tadi sini. Silakan Pak, maju, Pak. Ya, nanti santri mau turun itu yang ikut pengajian. Silakan Bapak-bapak maju. Kita tetap ya memakai prokes ya, jangan lepas. Kalau saya agak jauh, ya, 4 meter kan nggak apa-apa. Baik, tema kita adalah ciri-ciri orang beriman yang meraih takwa. Hal ini banyak permintaan untuk tema ini karena habis Ramadan orang tujuannya kan supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, apakah kita sudah meraih takwa atau belum? Maka kita lihat karakteristiknya. Karakteristik adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Banyak sekali ya, bisa dari Al-Quran atau hadis. Al-Quran banyak sekali. Dan sekarang kita oke ya, ini bawaan gambar ya suaranya. Ini punya untuk nih, apa suaranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan terus-meneruslah kalian bersegera ila maghfiratin min rabbikum, kepada
ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegera untuk menuju surga, ardhus samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memerintahkan kita. Jadi sari'u itu fi'il amr, perintah, dan dia mengambil wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, dan ketika fi'il amarnya fa'il, fa'ila, fa'ilu, sari'a, sari'u, terus meneruslah, artinya jangan ada jeda. Selalulah kalian berupaya dengan segera untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kalau kalimatnya terus menerus dan segera, kalau ingin beristighfar tidak mesti menunggu berdosa dulu. Apalagi kalau sudah berdosa, maka segeralah perbanyak istighfar. Tetapi ayat ini bukan menyuruh kita beristighfar karena berdosa. Sekalipun kita tidak melakukan dosa, maka beristighfarlah terus-menerus dan segera. Artinya istighfar itu jadikan wiridan harian. Karena Rasulullah SAW tidak menunggu berbuat dosa untuk beristighfar. Beliau bermohon ampun Allah sehari dan bertobat 100 kali. Ya. Karena kata Nabi, ini astagfirullahalazim mi'ata marrah. Ya, wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yaumi. Rasul, kata Rasulnya, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Atas dasar apa beliau bertobat beristighfar? Bukan karena dosa. Ya. Apalagi Rasulullah ma'asum, dijamin semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau beristighfar, ini istighfar di luar sholat ya Bu ya. Itu minimal 100 kali dan bertobat juga. Nah, kalau Nabi 100 kali kita berapa? Nah, jadi ciri khas orang yang bertakwa, dia senantiasa zikrullah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak dosa, banyak kesalahan yang barangkali kita sengaja, yang tidak kita ketahui aja muncul. Mulai dari dalam kamar sudah mulai produksi dosa kadang-kadang. Bapak sekalian, kalau bangun tidur yang pertama dipegang HP atau istri? HP, langsung lah lihat, langsung, oh iya ya, jawab, gibah dia kan, dosa nggak? Lagi bersebaran gibah di grup-grup WA, medsos. Nah, itu jelas dosa, apalagi karena itu kita mesti berbanyak istighfar. Tidak ada karena dosa pun kita mesti banyak istighfar. Orang yang selalu mempercepat langkah untuk beristighfar, memohon kepada Allah, ya, maka dia akan segera menjadi calon penghuni surga. Wa jannatin, dan bersegeralah menuju surga. Wawnya itu waw atof. Kalau kita pisahkan ya secara bahasa Arab, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila jannah. Segera pula menuju surga. Jadi orang yang akan segera masuk surga, orang yang senantiasa menyegerakan diri untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Jangan buang-buang waktu, saya masih muda, ntar aja lah. Perintah istighfar, perintah untuk taat kepada Allah. Taat syariat Allah. Taat syariat jangan ditunda. Ya, mungkin saja kita bisa menunda, tapi kita tidak jamin apakah setelah kita menunda, besok kita masih hidup. Ya, tunda besok aja dah, kalau besok sudah dimandiin. Nah, itu kan. Ardu as-samawati wal ardu. Surga itu arad itu lebih mudah arti lebar ya Bu ya. Kalau luas itu was'auha, luasnya. Wasi'un, maha luas. Was'au, ardu itu lebar. Jadi Allah mengatakan lebarnya surga itu. As-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi, itu berlebarnya. Lebarnya surga seluas langit dan bumi. Artinya surga sangat luas sekali. Kalau luas, panjang kali lebar, arad kali tawil, panjang kali lebar, luas. Kenapa Allah sediakan surga yang sangat
sangat luas karena Allah menginginkan semua manusia masuk dalam surga. Jadi jangan bersuuzon orang nanti masuk neraka karena Allah takdirkan. Enggak, kita nggak bicara bahwa Allah sudah takdirkan saya ke surga atau saya ke neraka. Ya. Tapi kan Allah Maha tahu, Allah tahu sesuatu yang belum terjadi, betul. Masalahnya kita kan nggak tahu kita akan mana. Ini masalah kita kan. Maka segeralah bertobat. Ya, jangan berkata, mungkin saya ini dipastikan penghuni neraka. Kita memastikan apa yang kita belum tahu itu termasuk syirik. Jadi jangan bersuuzon Allah. Mungkin saya ini termasuk di antara yang ditakdirkan ke neraka. Ini suuzon. Ya. Karena itulah maka jemaah sekalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nanti endingnya dia ke neraka, bukan karena Allah tapi karena dirinya sendiri. Sekarang sudah diingatkan banyaknya istighfar, ya kan? Ada satu hadis yang ini mungkin membuat kita menjadi ciut ya, yaitu Rasul bahkan di Imam Bukhari dan sahabat Abu Hurairah, panjang ya. Intinya begini, Rasulullah menyebutkan bahwa surga Firdaus itu pintu utamanya satu, pintu utama, jalurnya satu, nanti pintunya ada 8. Jalur ke surga itu satu, sedangkan ke neraka jahanam ada 4 jalur, jalur timur, barat, utara, selatan. Nah, kondisi orang-orang yang masuk dari jalur masing-masing ke surga dan neraka itu berbeda sekali. Dari 4 penjuru itu yang masuk ke neraka jahanam berdesak-desakan, ngantri panjang, berbondong-bondong. Jauh sekali semuanya orang ngantri semua ke neraka jahanam. Tapi yang jalur ke surga itu cuma 1 per 1. Padahal jalur ke surga cuma 1, jalur ke neraka 4 penjuru. Nah, ini sebuah gambaran bahwa calon penghuni surga dan calon penghuni neraka itu berbeda jauh. Banyak yang ke neraka atau ke surga. Neraka. Ya. Dan memang seperti itu kita saksikan jemaah sekalian di dunia ketika dihimbau untuk mari sama-sama berjamaah kita ke surga. Mereka banyak memilih ke neraka. Ya. Kalau undangan pengajian aja, maaf lah, pengajian, undangan apa yang datang 1 per 1. Dan ini alhamdulillah ibu ramai ya, kalau juga ramai. Tapi coba kalau undangan artis Korea, berapa Bu? Pakai stadion Banten, stadion Tangerang, di mana? Jadi bukan 4 penjuru barangkali ya, 100 penjuru masuk, ramai itu berdesa-desakan. Jadi nanti di akhirat yang akan masuk neraka jahanam itu banyak. Dan mengerikan apa? Ketika antrian paling belakang sudah ribuan tahun masuk neraka jahanam itu, gitu kan? Ya. Padahal neraka jahanam nggak disebutkan luasnya berapa. Udah masuk terakhir Allah berfirman kepada neraka jahanam. Halim talati di surat apa nih? Qaf, surat Al-Kahfi. Surat Qaf. Halim talati, wahai neraka jahanam, apakah isi perutmu sudah penuh? Wa taqulu, neraka menjawab, bukan menjawab pertanyaan Allah, malah balik bertanya, fahal min mazid, ya Allah masih ada tambahan enggak? Masya Allah. Dari segenap 4 penjuru itu sudah berdesak-desakan, ngantri panjang, masuk 1 per 1, masuk ke dalam neraka jahanam itu bukan 1 per 1 ya, dicampakkan oleh penjaganya itu banyak. Neraka jahanam menjawab, fahal min mazid, ya Allah masih ada tambahan enggak? Tambua, minta tambah ya. Masya Allah. Makanya ibu para ulama kita ada yang menjadi doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah jadikan saya golongan yang sedikit. Apa itu maksudnya? Yang sedikit ke surga. Oh berarti dikit masuk banyak yang masuk surga.
Cuma ketika dibandingkan dengan penghuni neraka jauh sekali, lebih sedikit lah yang masuk surga. Hanya kita jangan terlalu ini ya, pokoknya yang benar itu suara terbanyak. Belum tentu. Yang benar itu adalah apa yang benar menurut Allah dan Rasul. Ya, suara terbanyak belum tentu benar. Walaupun ada kemungkinan suara terbanyak itu benar. Kita ambil survei misalnya, apakah zina itu halal atau haram? Kalau pakai suara terbanyak bisa halal. Kalau pakai hukum Allah, mau dimanapun haram. LGBT haram. Tapi kalau disurvei, tapi surveinya di lokalisasi, ya, kupu-kupu siang malam itu ditanya, apakah zina halal atau haram? Halal kata mereka. Ya, jadi kalau survei itu nggak usah dipercaya. Yang benar hanya menurut Allah dan Rasul. Sekalipun manusia menolaknya, tapi kebenaran mutlak milik Allah. U'iddat lil muttaqin, surga yang luas itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi takwa itu adalah tazkirah, tiket. Tazkirah lidukhulil jannah, tiket masuk surga. La yadkhuluha illal muttaqun, tidak masuk ke surga kecuali orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya hanya untuk orang-orang yang bertakwa mafaza, tempat kemenangan, yaitu surga. Artinya kalau belum takwa tidak akan masuk surga. Nah sekarang kita udah masuk belum kategori takwa? Saya sudah, kenapa tiap hari saya sholat 5 waktu masuk ke dalam masjid at-taqwa. Nah itu masjid at-taqwa, mungkin salah satu indikator takwa ya ke masjid selalu ya. Tapi apakah kita masuk kategori takwa menurut Allah? Maka di antara ciri-cirinya Allah menyebutkan di yang pertama tadi ya, orang yang tidak menunda-nunda mencari ampunan Allah dan surga. Nah ini terkait hablum minallah. Sedangkan takwa itu juga terkait hablum minan nas. Apa saja dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah ini. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang yunfiqun, selalu berinfak. Yunfiqun ya fi'lul mudhari, al-fi'lul ladzi yadullu ala fi'lin fi zamanil hadir wal mustaqbal, yaitu perbuatan untuk sekarang dan seterusnya. Artinya orang-orang yang selalu berinfak. Jadi orang bertakwa itu orang yang dermawan, tidak bakhil. Kapan? Fisarra wad darra. Baik ketika dia sedang lapang rezeki maupun sedang sempit sekali. Sedang untung gadang, nah gadang apa? Untung besar maupun lagi pairit, dia tetap berinfak. Kok bisa Ustaz lagi pairit berinfak? Nah ini namanya takwa. Jadi takwa itu adalah derajat di atas rata-rata. Pada rata-ratanya orang, dia berinfak kalau banyak rezeki. Tapi orang bertakwa, jangankan banyak rezeki, lagi bangkrut pun dia tetap berinfak fi sabilillah. Ya, kadang-kadang kita marah ya, sebagai pedagang, belum buka toko, sudah datang orang minta-minta. Apa kata kita? Ini belum ada penjual, udah datang minta, pergi sana, diusir. Nah itu dia menutup rezekinya, menutup rezeki. Karena dalam orang-orang Cina itu ada istilah apa? Penglaris ya. Penglaris itu bagi orang Cina itu adalah siapa yang beli pertama kali di tokonya ketika buka. Semurah apapun dia tawar, dijual. Karena kalau dia tolak, maka itu menolak rezeki. Jadi pintu rezeki kebuka kalau terjual pertama itu. Ya itu pemahaman namanya penglaris. Ini filosofi Cina. Tapi itu ada benarnya. Memang ketika dia sudah terbuka pintu, tidak akan tertutup lagi, dia akan masuk terus mengalir rezeki. Tapi mereka dengan penglaris, penjualan pertama. Dalam Islam tidak, dengan bersedekah membuka rezeki. Dengan bersedekah. Kapan mulainya? Bukan saat buka toko.
Kapan Bu kita berinfak? Mulai kapan? Mulai bangun tidur. Ini kunci sukses para pedagang ini ya. Kunci sukses pedagang berinfak itu pas bangun tidur. Dari mana? Surat Al-Baqarah ya, ayat sekitar ayat 270 ya, 70 berapa itu? Kalau ayat riba surat apa? Ayat alladzina ya'kuluna riba sebelumnya itu. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah. 274, ya kan? Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya. Itu kalimat harta, kalimat tunggal atau jamak? Banyak atau satu? Kalau satu mal, kalau banyak amwal. Banyak. Mereka orang-orang yang selalu berinfak dengan harta yang banyak. Bil laili wan nahar, siang dan malam dan siang. Kapan mulai kita berinfak? Malam. Kita sebut malam. Artinya toko belum dibuka, penglaris belum ada, yang belanja belum jelas, nggak tahu kapan. Kita sudah memulai usaha dengan diawali berinfak di malam itu. Al-lail maksudnya itu adalah waktu sebelum subuh. Kalau waktu subuh ada lagi hadisnya, sedekah subuh ya. Siapa yang sedekah subuh, dia akan didoakan para malaikat, hari itu rezekinya akan berlimpah. Ayat ini adalah sebelum subuh. Jadi kapan kita berinfak? Sekali setahun? No. Sekali sebulan? No. Sekali seminggu? No. Setiap hari? No. Kapan? Setiap malam dan setiap siang. Minimal sehari 2 kali. Kapan mulainya? Al-laili. Kapan berakhirnya? Enggak ada akhirnya. Al-laili, an-nahari, al-laili, an-nahar, malam, siang, malam, siang. Coba aja mau, enggak akan miskin. Cuman saya menyarankan sedekah bukan iming-iming supaya dapat mobil, sedekah supaya dapat rumah mewah, yang enggak jodoh supaya dapat jodoh, enggak. Terserah antum. Kalau sedekah itu terserah antum. Minta apa? Mintalah kepada Allah. Boleh nggak kita bersedekah supaya Allah memberi anak? Boleh? Boleh, tapi mintanya kepada Allah. Boleh nggak bersedekah 100.000 supaya dapat 100 miliar? Boleh, mintanya kepada Allah. Kalau nggak dapat, jangan salahkan Ustadz. Nanti Ustadz itu nyuruh-nyuruh. Ya kalau Ustadz bukan nyuruh, Ustadz itu nyuruh patungan usaha, bukan sedekah. Kalau patungan usaha ada untung ada rugi. Kalau sedekah pasti untung karena transaksinya kepada Allah. Ya, bukan seperti yang disampaikan Ustadz viral itu ya. Saya tidak soal utama sedekahnya saya sependapat, tetapi soal niat masing-masing lah. Ya, nggak boleh orang tahu ibu sedekahnya untuk apa. Ya ibu saja. Suami ibu untuk apa? Untuk suami ibu aja. Ya, ada suaminya saya sedekah ya Allah supaya bisa nambah lagi. Ada istrinya apa? Dia sedekah ya Allah supaya suamiku jangan nambah. Mana yang dikabulkan? Ya kuat-kuat tadi kan. Yang paling ikhlas, yang paling Allah ridho. Jadi alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Jangan disimpulkan bahwa yang terang-terangan itu riya. Jangan disimpulkan bahwa yang sembunyi-sembunyi pasti ikhlas. Semua tergantung di kolbunya, mau terlihat, mau tidak terlihat, kolbunya yang jaga. Kalau kolbu kita merasa kalau terlihat orang akan berpotensi riya, maka jangan sedekah, jangan terang-terangan, jangan sedekah. Ya, kalau kita merasa dengan terang-terangan terjaga hati kita ikhlas, nggak apa-apa supaya memancing orang lain bersedekah. Itu boleh hukumnya.
Siapa yang lihat? Nggak ada yang bisa memastikan. Kita tidak diutus untuk membongkar isi hati orang. Urusan dia ikhlas atau tidak hanya urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ibu kalau melihat ada orang ngeluarin 100.000, dikibas-kibas dulu nih. Ini kotak amal ya, masukin. Jangan dikatakan dia. Siapa tahu dia abang beca, dia pemulung, dia pekerja, dia sedekah gitu. Mentang-mentang kuli bangunan, sedekah diperlihatkan aja. Mungkin dia ingin memancing, saya yang kuli bangun aja 100.000. Bagaimana Anda yang kaya raya? Nah, kita tidak bisa memvonis. Ya. Nah, apakah kita sudah sampai ke derajat itu? Kalau belum takwa. Jadi orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka selalu berinfak. Jadi infak itu jadi hobinya. Walaupun lagi pailit itu, ad-dharra pailit, bangkrut. Tapi sedekah itu menyesuaikan ya. Kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit tetaplah bersedekah walaupun sedikit. Mulai dari malam, Pak. Sebelum subuh. Kalau Anda ke masjid, maka datanglah ke masjid sebelum subuh. Sedekahi itu kotak amal dalam bentuk uang. Jangan kita pakai hadis. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu itu sedekah. Masuk masjid ada kotak amal, senyum. Yang di pintu nanti pas ngajar lewat tuh kotak amal, senyumin. Sedekah. Bukan, yang sedekah senyum itu kepada sesama manusia. Jangan manyun aja. Ya, muka rembes. Tampakkan wajah indah bersama saudara. Itu sedekah. Ya, tetapi kepada kotak amal bukan disenyumin tapi diisi. Yang penting rutin. Jadi kalimat yunfikun itu maknanya istimror. Apa istimror? Rutin, dawam, terus menerus. Allah sangat cinta itu ya. Di surah apa itu? Al-Kahfi ya. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal soleh yang tetap terus menerus maksudnya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik pengharapan. Jadi amal itu yang penting rutin. Jangan pilih sholat tahajud tiba-tiba langsung 49 rakaat. Sehari doang, besok enggak, 2 bulan lagi baru sholat tahajud enggak. Ya, sholatlah tahajud walaupun kadang-kadang tercapai 11, kadang-kadang hanya 7, kadang-kadang hanya 5. Pokoknya tiap malam itu lebih Allah cintai. Saudara juga jangan sampai kita sedekah sekali saja setahun bulan Ramadan. Berapa? 750.000. Lalu nggak ada, tunggu Ramadan berikutnya baru sedekah lagi. Ya. Mendingan kita sedekah rutin, apa mingguan, tiap Jumat, apa bulanan, apa harian. Ya kalau di sini kan 2 kali ya, siang dan malam dan siang. Tapi walaupun jumlahnya tidak sebanyak yaitu, tapi rutin harus cintai. Mana yang terbaik tuh? Apakah sekali setahun 750.000 atau tiap malam tiap siang 10.000 malam 10.000 siang? Mana yang terbaik? 750.000 setiap malam setiap siang. Kalau memang Allah kasih rezeki banyak, ya itu kayak crazy rich kan, murah banget, duitnya banyak itu, ditunjuk mobil mewah, murah banget. Akhirnya duit hartanya besar, banyak, miliar-miliar itu sekarang hanya untuk sewa penjara 20 tahun. Miskin banget kan sekarang. Dimiskinkan ya, hasil judi dan tipu-tipu. Nah, kita lihat di YouTube ya, tiap sebentar lihat mobil mewah, murah banget, beli mobil sport, murah banget, crazy rich. Gila, kayaknya luar biasa. Nah, sekarang richnya hilang, tinggal crazy. Gak usah jadi patokan. Ini anak muda, kaya raya, langsung kita salut. Iyalah, kaya dengan judi, tipu-menipu. Yang benar kaya itu dengan usaha, ya.
bukan dengan judi. Dan dia curang, dia pasti menang terus. Sudah judi pasti menang terus, dan itu setiap kali belanja murah banget. Sekarang ya miskin banget, dia sewa 20 tahun penjara dengan segala uangnya itu habis, miskin banget. Kemudian, nah ini tandanya takwa. Jadi kalau orang sedekah lagi kaya normal, standar. Orang bertakwa di atas standar ketika kaya sedekah, ketika miskin tetap sedekah. Itu namanya di atas standar. Orang bertakwa di atas standar. Mukminin itu standar tuh. Muttaqin di atas mukminin, di atas standar. Jadi kalau kita beda dengan orang lain, nggak usah kecil hati. Kita beda dengan orang lain yang memang orang bertakwa beda dengan yang lain. Ya, bukan rata-rata manusia, tapi di atas rata-rata. Lalu siapa lagi? Wal kaziminal ghaiza. Ini al kaziminal ghaiza. Orang yang sanggup menahan amarah. Orang yang bertakwa sanggup menahan amarah. Menggunakan ismul fa'il, bukan menggunakan fi'il mudhari. Kalau yang yunfikul fi'il mudhari, kalau kazimin bukan ya zumun, tapi kazimin ismul fa'il. Dalam ilmu balaghah disebut al-fa'ilu asyaddu minal fi'li. Al-fa'ilu aqwa minal fi'li. Fa'il lebih kuat, lebih dahsyat daripada fi'il. Pelakunya lebih dahsyat daripada perbuatannya. Jadi yang menahan amarah itu memang orangnya penahan amarah, bukan sekali-sekali, terus menerus nahan amarah. Bisa nggak begitu? Kalau kita lihat makna kazuma dan kata asal kazuma, artinya menahan tanpa bocor, menahan tanpa merembes. Kalau Bapak Ibu menahan air, diambil dengan kedua tangan, disaut namanya. Nah, ketika masih ada yang netes, itu namanya bukan kazim, tapi menahan. Mani'un. Kalau kazuma, kazim, orang yang menahan sampai tidak ada yang merembes. Jadi kalau nahan air di tangan yang sudah penuh, kiri kanan tidak tumpah, itu namanya kazim. Ya, kalau dia di gelas enggak tumpah-tumpah dia, enggak. Nah, itu kazim. Apa maksudnya? Al-kazim, orang menahan amarah saat hatinya dipenuhi dendam, saat disakiti, dihilangkan kehormatannya oleh orang lain, difitnah, ya. Lalu rongga-rongga hatinya dipenuhi dengan amarah, dendam, kesumat. Saat yang sama, orang yang nyakiti, orang yang memfitnah sedang tak berdaya di hadapan dia, dan kesempatan membalas terbuka sangat lebar. Tapi saat itu disuruh menahan amarah. Bisa nggak kira-kira? Ya, difitnah, Bapak sekalian difitnah sama dia, korupsi, akhirnya jabatannya diturunkan, di penjara, KPK, Mas, padahal nggak korupsi. Yang memfitnah siapa? Teman sendiri, sakit hati luar biasa. Masuk vonis penjara 4 tahun, tersiksa luar biasa. Tahu tiba-tiba kondisi terbalik. Yang memfitnah itu sekarang tak berdaya. Kita di atas angin, dendam masih kesumat, marah masih mendidih otak rasanya, tapi saat itu disuruh tahan amarah. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, belum bisa jadi orang bertakwa. Nah, ini ya, tahan amarah, jangan lepas begitu saja. Rasul begitu. Nah, ini contoh Nabi ya. Nabi kan contoh kita, teladan kita. Lewat ya di pinggir jalan, ada rumah lantai 2 lah kira-kira ya. Lewat diludahin. Kena wajah Rasulullah. Diludahin, Pak. Oh, sekalian kalau ke ini jalan kaki, tahu-tahu dari atas rumah ada yang ludahin. Terus kena wajahnya. Dan
yang ngeludahin orang kafir lagi. Kira-kira gimana, Pak? Marah nggak? Marah, ya jelas pasti marah. Bisa nggak nahan amarah? Bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya kayak dia. Tapi Nabi kita mengalami ini dan beliau menahan amarahnya. Tidak sekali, Bu. Lewat lagi, diludahin lagi 2 kali. Lewat lagi, kualat tuh orang, sakit dia. Demam panas. Nabi boleh kualat lah, Nabi. Ya, cucu Nabi aja dikhianati kualat, banyak itu korban mubahalah. Ikutin aja tuh ya. Cucu Nabi masuk penjara. Yang memfitnah beliau satu persatu mati mengenaskan. Ada yang terseret di tol mati. Itu rajanya bisnis paling besar di Indonesia. Saya nggak sebut nama. Ada yang nggak ada apa-apa, nabrak tiang listrik mati. Ya, itu yang kena korban mubahalah. Itu baru keturunan Nabi. Kalau Nabi disakiti, kualat lah itu orang. Dan kesempatan Nabi balas terbuka lebar ya. Cari apa ya Muhammad? Itu saya lihat biasa lewat sini ada pelanggan, ya, yang lewat ngeludahin. Mana nih orang? Kualat dia sakit. Sakit. Langsung Nabi buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pedang? Nanya sama istrinya, ya Humairah, khubuz, roti ada nggak roti? Ngapain ya Rasulullah? Mau lihat orang sakit, bukan minta golok, minta roti. Ada nih, bawa yang sakit, orang yang meludahi. Tetap itu, tetap. Nggak salah juga ya orang Yahudi. Siapa? Muhammad, langganan ente. Mendengar Rasul yang tetap itu sakitnya parah, makin parah dia, makin gemeter, berkeringat, bercucuran. Matilah, habislah riwayat saya, lepaslah kepala saya akan dipenggal oleh Muhammad karena balas dendam. Nabi masuk, gak usah begitu, tenang aja, tenang. Kamu kan lagi sakit, jangan, nggak ada ini, saya bawain roti, kamu kan sakit nggak sempat masak, makanlah. Baru orang yang ditakjub, ya Muhammad, sebelum ini engkaulah orang yang paling kubenci, tapi sekarang engkaulah orang yang paling kucintai. Fashhad, maka saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena Nabi menahan amarah. Sahabat semua adalah orang-orang yang sanggup menahan amarah. Walaupun terkenal sahabat Umar misalnya garang, tegas, lugas, tapi ketika disakiti, beliau menahan amarahnya selagi dirinya yang disakiti. Tapi kalau udah agama nggak ada cerita, ya. Ini riwayat ya, apakah ini Ali ataukah Umar? Tapi bisa juga Ali juga, Umar juga. Kejadian lagi perang, Pak. Ketika duel dengan musuhnya gampang sekali, ya, lepas pedang musuhnya. Maka Umar atau Ali tinggal menebas leher orang ini. Dan itu boleh. Tapi ternyata ketika mau diayunkan pedang, ludah si kafir musuh ini duluan menempel di wajah Umar. Lagi terik panas, lagi perang. Kalau ludah lagi perang gitu, kira-kira ludah yang kualitas apa tuh kualitasnya? Kental kali ya, menempel di wajah Umar. Sedangkan pedang tinggal diayunkan. Apa yang terjadi kalau Umar itu adalah kita waktu itu? Apakah pedang ini akan diayunkan atau ditahan? Kita ayunkan zigzag ini, kepala, tengah, bawah. Ternyata tidak ditahan oleh Umar atau Ali ya, kedua-duanya lah. Udah mau kena remnya pakem, nggak jadi. Akhirnya terjadi dialog, kata musuhnya, ya Umar, kenapa tak jadi kau penggal leher? Padahal aku telah meludahimu. Apa kata Umar? Wallahi demi Allah, sebelum kau ludahi perangku ini karena Allah. Tapi sekarang ketika ingin membunuhmu, perangku ini karena dendam engkau ludahi.
pergilah sebelum saya berubah pikiran, kau tidak akan kebunuh. Nah, jadi kenapa? Ketika diludahi, perang demi dendam pribadi. Sebelum diludahi, karena Allah. Nah, ketika karena Allah, dia akan tepas itu. Tapi ketika pribadi, dia tahan. Nah, ini contoh para ulama kita sekarang. Habaib yang di penjara itu begitu. Ketika dirinya, maafin. Ketika agama ini mereka berjuang. Ya, bisa nggak begitu? Kalau belum, kita masih jauh dari takwa. Walaupun kita ketua DKM Masjid At-Taqwa. Ya kan? Itu kepada musuh, Ustaz. Apalagi cuma beda khilafiyah, marah-marah. Saya ini berkali-kali ganti lagi, Ustaz, ngisi baru 3 bulan. Ustaz nggak boleh ngisi. Oh, ternyata pengurus baru. Jadi kudeta di masjid itu bukan hanya pengurusnya, termasuk ustadznya satu paket kudeta semua, ganti. Bahkan khutbah Jumat pun diganti. Karena pengurus baru adalah afiliasinya ke bendera lain. Padahal kan cuma ormas, Pak. Ketika ormasnya nggak enak pula saya sebut ya, ormas bintang misalnya, dipakailah kita. Ternyata nanti kudeta terjadi di tengah jalan, ada ormas lain lah, nggak ormas apa lah, ormas matahari, ormas bulan, tahu-tahu ganti dengan Ustaz, saya udah datang Pak, padahal nggak diberitahu lagi, tahu-tahu ada Ustaz lain, nyerobot duluan. Saya heran aja tuh, kan nyerobot saya ini. Saya tanya, bukan Ustaz, pengurusnya udah ganti. Ya, terus Ustaznya juga ganti semua. Wah, paket. Padahal sama muslim, dengan kafir aja kita tahan amarah. Ini kejadian Pak, baru-baru inilah saya dikudeta itu bulan Ramadan lagi coba bayangin. Masya Allah, ini gimana masjid-masjid ini mau? Padahal dia kerja di masjid nggak digaji, nggak dibayar, ngapain mau ribut? Dunia nggak dapat, akhirat jelas dosa. Ya kan? Jaga ukhuwah. Masjid itu adalah tempat ukhuwah Islam, persatuan umat Islam. Siapa aja boleh, asal dia bersyahadat, mau muslim, mau ormasnya yang matahari, yang bulan, yang gambar bintang 11, bintang 6, bintang 5, 165, boleh-boleh saja, masjid itu silakan. Lalu gimana caranya? Ya kalau individu ya silakan sesuai dengan Anda. Kalau berjamaah ikuti imam. Jangan imam lain kita lain. Ya, tapi kalau sudah lagi sholat sunnah sendirian ya cara kita lah. Tapi dengan dalil, bukan cara saya subuh nggak mau saya 2 rakaat. Cemen. Masa pagi-pagi 2 rakaat, sekali olahraga 20 rakaat. Nah, itu udah khilafiyah yang itu nggak bisa ditolerir gitu ya. Dengan orang kafir aja tahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Ini ciri berikutnya. Maafkan kesalahan orang, bukan menunggu dia minta maaf. Sebelum datang maafin. Ini sambungan sebenarnya. Tahan amarah, maafin orang. Kalau tahan amarah tidak dimaafin, ngedep. Dia tahan amarah tapi nggak dimaafin, nggak luas dia. Nyangkut di otaknya, kena pembuluh darahnya, nanti bisa stres. Lagi stres disakitin, akhirnya marah, nggak bisa dimaafin. S2 dia stroke, S1-nya stres, S2-nya stroke. Lagi stroke, disakitin orang lagi, tahan amarah tapi nggak maafin. S3 dah, stop. S3-nya stop, stres, S1. Stroke, S2. Stop, S3. Innalillahi. Jadi kalau menahan amarah diikutin dengan maafin, bukan nahan amarah dendam. Kalau sudah nahan amarah, maafin, yang ada apa? Fresh, lega. Al-afin itu bahasa Arabnya dari al-afu. Al-afu itu artinya memaafkan. Kalau dia asmaul husna namanya afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai kemaafan, maafkan kami ya Allah.
Kalau ada whiteboard, ditulis, dihapus. Ketika dihapus masih ada bintik hitamnya, jejak hitam spidol, maka itu namanya masahtus sabur. Saya telah menghapus papan tulis. Tapi kalau kita hapus bersih banget, nggak ada berkas jejak hitam tinta, nggak ada, seperti baru kembali. Afautus sabur, saya telah menghapus papan tulis. Jadi antara papan tulis yang bekas dipakai dengan yang baru belum dipakai sama. Nah, itu namanya afu. Orangnya afin. Allah afuun, maha pengampun. Ketika Allah ngampunin, ada sisa nggak? Ada dendam nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau kita maafin, saya maafin dia, tapi nggak bisa saya lupakan. Gimana? Maafin nggak bisa lupakan? Nah, itu bukan afu, masih dendam. Bahkan kalau Allah memaafkan, setelah memaafkan Allah cinta, ya nggak? Coba aja lihat Al-Quran, setelah ghafurun misalnya apa? Rahim. Innallaha wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Tawwaban rahiman. Innallaha kana tawwaban rahiman, menerima taubat lalu mencintai, menyayangi. Nah, contoh itu ketika marah, dendam, kita maafin. Orang yang salah dengan kita cintai, kita bantu. Bisa nggak begitu? Belum bisa takwa. Penutupnya Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan itu bukan hanya baik. Kalau baik itu khair. Kalau khair itu yang lagi jaga warung bajimat, namanya khair. Ya khair itu namanya. Cuman ibu nggak usah berharap dia sudah punya istri. Kalau ibu punya anak perempuan, masih ada kandidat santri lain. Khair. Nah, khair itu seimbang, kebaikan dibalas kebaikan. Khair, adil. Kalau ihsan itu bukan hanya kebaikan dibalas kebaikan, keburukan pun dibalas dengan kebaikan. Air tuba dibalas air susu, itulah. Ya nggak? Nah, itu ihsan. Bukan ihsan teman Upin Ipin, itu ihsan. Tiga singgit. Ihsan orangnya muhsin, orang yang menyakiti justru disayangi. Seperti Nabi ketika diludahin Yahudi, lalu Nabi mengasihinya. Itu beda agama. Bagaimana kalau seagama? Lebih dari itu mesti. Sampai diludahin, Bu, Nabi berbuat baik. Nah, sekarang ibu nggak diludahin, cuma dikatain doang. Marah. Bilang sama anaknya, turunkan dendam, turunkan lagi ke cucu, cicit. Itu yang bikin setan itu keluar dari surga. Jadi kalau kita mendendam, jangankan mau masuk surga, yang sudah di dalam aja keluar. Ya enggak? Kalau dendam ya, setan itu dendam dengan Nabi Adam, diusir dari surga. Jadi yang sudah di dalam surga pun keluar karena pendendam. Apalagi yang belum masuk surga, dendam, amarah, kesumat, nah hilangkan semua. Ya, ketika Ramadan kita hablum minallahnya tinggi, sekarang hablum minannasnya sekarang. Syawal, di bulan Syawal. Masih bulan Syawal nggak nih? Masih ya. Nah, jadi berbuat ihsan. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berapa sudah? Ada orang bertakwa itu? Udah 4. Pertama, segera taubat. Kalau salah apa nggak salah, pokoknya rutin. Orang yang bertakwa itu menjadikan istighfarnya wiridannya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufranak. Boleh aja redaksinya apapun.
Nastaghfirullah, ya kan? Rabbighfirli, ini sifatnya itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya terimalah taubatku. Berapa? 100 kali habis sholat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Apa dulu? Apa? Gampang banget ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Coba semuanya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 100 kali dia habis sholat. Ustaz, apa harus 100? Enggak. Yang penting banyak. Nggak bisa 100 ya 1000, nggak bisa 10.000, ya kan Bu? Ya kalau desak banget ya 7, kalau terus ya 3, jangan sampai enggak setiap hari sholat pokoknya. Selain yang Rasulullah, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat juga. Apakah hanya habis sholat? Enggak. Ibu lagi, bapak lagi nyetir. Kelihatan, stop, kelihatan, bukan melihat, kelihatan, ya, cewek seksi pakai motor, terlihat, bukan tapi stop, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bahkan kita jadikan wiridan apa namanya, refleks. Lagi nyetir fokus, tapi mulutnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tabrakan, meninggal sedang istighfar. Husnu apa suhu? Husnu. Ya, kadang-kadang istighfarnya aneh, dia berbuat astagfirullah. Tabrak, karena dia berhubungan. Tapi kalau nggak masalah ya, bukan tapi Nah, ini diamalkan, dirutinkan. Bahkan semua masalah akan selesai dengan beristighfar. Bahkan musibah pun jadi batal, azab jadi batal, bencana jadi batal dengan istighfar. Kata Ustaz aja begitu. Dalilnya kuat, Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33 ya. 33. Surat 8 ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selagi mereka selalu beristighfar. Akan azab hanya istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan cuma ketika sholat, selesai sholat, kapan saja. Ya, bahkan istighfar itu sumber turunnya rahmat Allah, rezeki berlimpah, keturunan. Ini yang mandul-mandul banyak istighfar. Di mana? Surat Nuh ayat, surat Nuh surat berapa? Surat 72 ya, ayat 10, 11, 12. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Hai kaumku, aku serahkan kepada kalian, selalulah beristighfar kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midarara, akan turun berkah, hujan yang berkah dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, dan Tuhan kamu akan mengkayakan kamu dengan banyak harta benda. Istighfar jadi kaya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan akan memperbanyak anak cucu keturunan. Nah, tuh yang sudah 10 tahun nikah belum punya anak tuh. Banyak istighfar. Dalilnya Quran semua. Wa yaj'al lakum jannat,
dan dijadikan bagi kamu taman-taman indah. Maksudnya apa? Yang ditanam jadi hidup, pohonnya jadi hidup, tanam jeruk berbuah, tanam mangga berbuah, semuanya panen. Kalau kembang di depan rumah subur, walaupun mungkin pupuknya kurang. Ini kata Allah ini. Wa yumdidkum bi amwalin wa jannatin. Terus Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alkum anhara. Sungai-sungainya mengalir. Apa maksudnya mengalir? Rezekinya mengalir, enggak stop. Sungai-sungai mengalir itu tafsirnya rezekinya mengalir. Banyak istighfar, rezeki ngalir. Ya. Nah, lihat di sini. Ciri yang berikutnya cirinya ini yang terakhir. Setelah ini tanya jawab ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kadang-kadang orang bertakwa ini tidak luput dari dosa. Idza fa'alu fahishatan, ingat ya, ini tidak artinya mengerjakan, dan orang-orang yang mengerjakan dosa. Kalimatnya fi'il madhi atau fi'il mudhari, fa'alu. Fi'il madi, artinya dosa yang bukan terus-terus, ya, dosanya terpaksa atau tidak sengaja atau sekali terjatuh dalam jurang. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisha dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat aniaya pada diri sendiri, zakarullah, langsung ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kembali beristighfar dari dosa itu. Wa yaghfiru dzunuba illa Allah, ta'ala yang mengampuni dosa kecuali Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi lagi. Nah, itu jangan gara-gara ayat ini oh berarti orang bertakwa itu bikin dosa juga ya. Iya, tapi nggak terus, sekali doang. Setelah itu wa lam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Nah, ini ciri khas orang bertakwa, walaupun sekali-sekali berbuat dosa, ya bukan terus-menerus, ya hanya dia berupaya untuk menghindar terpaksa, maka segera taubat. Dari ayat 135 diawali dengan istighfar, ayat 135 diakhiri dengan istighfar pula. Jadi istighfar itu menjadi lingkaran hobi, lingkaran perbuatan dakwah, istighfar. Jadi ciri khas orang bertakwa, kepada Allah selalu beristighfar, mengharapkan surga, lalu kepada manusia selalu berinfak walaupun susah hidupnya, ya apalagi lapar, menahan amarah, tidak melampiaskan. Yang keempat, memaafkan orang. Yang kelima, berbuat ihsan. Yang keenam, kalau berdosa segera taubat. Inilah ciri khas. Apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Harus ya. Kalau belum, berjuanglah untuk termasuk di dalamnya. Yang paling mungkin bisa kita laksanakan, pertama istighfar yang berhenti, yang kedua infak ya, walaupun sekecil-kecil yang kita mampu, kita nggak mampunya tetap infak walaupun Rp2.000. Kemudian apa? Tahan amarah. Yang keempat, maafin. Yang kelima, selalu berbuat ihsan. Yang keenam, kalau berdosa kembali terus-menerus istighfar. Baik, inilah karakter kita, karakter orang bertakwa, dan termasuk kita mudah-mudahan. Saya lanjut dengan tanya jawab sampai jam 6 sore. Ibu-ibu saya enggak, sampai jam 10 kurang 10 lah ya, atau 10 kurang seperempat. Silakan Bapak Ibu, tolong please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tentang aku Ustaz tahu karena itu saya punya teman yang nikah sudah lama, sekarang usia 40 tahun dan belum dikawin anak. Saya ingat ayat ini, saya nasihatkan ayat ini kepada beliau. Tapi yang saya jadi pertanyaan saya adalah kira-kira kapan ada jawaban itu, yang maksudnya dalam waktu kapan dia akan beri anak. Maksudnya saya nasihat itu ketika dia melakukan istighfar itu
kira-kira Allah jawabnya itu kapan ya, maksudnya project. Terima kasih. Ya nanti terserah Allah kapan jawabnya. Jadi nggak usah maksa ya. Apa saja yang Allah takdirkan pasti baik. Bagi kita pasti baik. Nggak punya anak itu pasti baik. Apa husnuzan namanya? Kalau punya anak akan, kalau misalnya punya anak, tapi ini kan nggak punya anak, karena Allah telah menentukan tak punya anak ya. Apa kebaikannya? Seperti ilmu Nabi Khidir. Anak baik, anak dia bunuh. Kok? Kan melanggar syariat. Karena ilmunya Khidir, ilmu kita. Kenapa? Anak ini besarnya akan menjadi anak durhaka dan akan menyakiti ayah ibunya. Nah, seandainya ada yang sudah berupaya maksimal tak punya anak, mungkin ilmu Nabi Khidir ini kalau punya anak durhaka. Coba lihat anak durhaka di TV itu. Minta HP sama ibunya, ayahnya enggak dikasih, dibakarnya rumah. Banyak nggak? Bila ada. Ada yang dimarah, ada yang dibunuhnya malah orang tuanya nggak mau beliin motor. Udahlah miskin, maksa pula ibunya beli motor, nggak dibunuhnya. Nah anak seperti itu nggak pantas lahir mestinya. Nah kalau ilmu Nabi Khidir, ketika dia minta tak dipenuhi, dia hanya berhusnuzan Allah. Nah karena ilmu kita ini belum sampai ilmu Nabi Khidir, dan memang jangan menjas bahwa kita udah ilmunya sampai segitu kan. Ya, tapi berusahalah. Yang tidak terkabul itu kan hanya satu di antara banyak yang Allah kabulkan. Ya, istighfar lalu nggak terkabul punya anak, tahu-tahu ya punya istri untuk anak yang lain dari istri yang lain, itu kan rezeki juga. Nah tapi jangan diambil dan wah saya rasa ini dia memutuskan sendiri, kalau istri ini saya nggak punya anak berarti harus tambah ini. Nah, itu menurut nafsu ya begitu ya. Itu kalau yang mau gitu minta izin sama istri, dan ibu-ibu pasti siap ya kan dia. Siap. Kalau suami minta izin, ibu siap nggak Bu? Siap. Kata ibunya apa ya? Aduh, kalau di belakang tuh berbiasa kan. Tapi istri saya sudah siap. Siap pentungan. Ya, yang penting berusaha Pak. Setelah istighfar jangan diam aja minta anak, tapi keluar negeri 6 tahun nggak tentu istri. Ya bagaimana mau punya anak? Ya, ya setelah itu apa? Berdoalah kepada Allah setelah istighfar banyak, doa Allah sebelum naik ke puncak gunung. Ada doanya. Wudulah dulu. Sudah wudu, sholatlah 2 rakaat. Ya udah bersih, udah suci kita, baru maihani. Ini mau saya teruskan banyak anak-anak nih. Yang Bapak Ibu udah paham lah ya, maksudnya ya. Ya, kalau naik ke puncak gunung itu harus doa. Nanti di tengah terpleset masuk jurang. Ya, supaya sampai ke puncak dengan selamat, doalah dulu. Nanti hasilnya akan kita dapat. Apa doanya? Kalau mau ketemu istri sebelum naik puncak gunung itu, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Enggak jadi doa tidur itu. Apalagi doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma jidna syaitan wa janibi syaitan amma razaqtana. Baca doa ini enggak Pak? Karena enggak sabar tahu-tahu seruduk aja. Kayak ya itu ya, jangan usah maksa ya. Jadi kita berdoa saja, urusannya Allah. Tapi usaha harus ya. Apakah nanti dengan kalau rezeki ya berusaha perhitungan apa dagang supaya hasil kayak tadi ingin dagang hasil malah udah sedekah, tapi ilmu dagang diterapkan, pelayanan kepada pelanggan, servis, penataan barang, nah, itu usaha. Nanti jadi kaya Allah yang kabulkan. Jangan, ya Allah saya sudah doakan, saya sudah istighfar kan, nah, pasti kaya. Terserah engkau, tahu berserapan. Ya pelanggan mau beli tiba-tiba tikus lewat, bagaimana pelanggan mau beli? Jual makanan pula, ya kan?
usaha lah, bersihkan warungnya, apalagi kuliner ya. Jangan ada sampah, jangan ada kotor. Ya, harga juga jangan terlalu kasih kemudahan, tapi jangan diutangin Bu. Ini kadang-kadang karena akrab diutangin, kasihan. Minyak goreng berapa? 23, utang ya. Minyak goreng itu Bu, untungnya saya Bu. Ibu utangin itu penjualan 23 minyak goreng Bu, baru kembali modalnya. Ya jangan, ya apalagi minyak goreng. Kadang-kadang pas sudah dibeli jual, pas mau beli modal di harga jual, di atas harga jual. Nah, kejadian tuh minyak goreng. Ya, karena nggak jelas, begini-begini aja naik harganya, naik turun, kadang-kadang naik, turun, naik. Aduh, lagi ini permainan. Yang penting usaha, terserah Allah mentakdirkan apa. Jadi usaha ikhtiar maksimal, serta ikhtiar tawakal. Apa hasilnya? Takdir, terima. Terima, takdir, ikhtiar maksimal, tawakal. Takdir, terima, ikhtiar maksimal, tawakal. Takdir, terima, ikhtiar maksimal, tawakal. Takdir, terima, ikhtiar maksimal, tawakal. Nah, itu ya. Takdir, ikhtiar maksimal, tawakal. Tinta, takdir, ikhtiar maksimal, tawakal. Tinta. Ya. Ada lagi? Ya. Tolong. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, ketika kita disakitin atau disakitkan gitu, kita sudah memaafkan, tapi di dalam hati ini saya akan menjaga jarak, saya akan menjaga dengannya. Itu bagaimana? Apakah maafnya sudah maksimal atau bagaimana Ustaz? Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di hati menjaga jarak dengan tujuan jangan terulang lagi, harus. Karena kalau berinteraksi akan menyebabkan hal yang sama, mending menghindar lebih baik daripada telah terjadi. Preventif sifatnya. Kita tahu kalau begini dia akan begini, jangan lakukan itu. Atau kalau kita ngomong apapun, jelek aja bagi dia, itu nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Bukan karena memutuskan setelah itu, bukan karena menghindari kemungkinan buruk. Ada saja orang yang suzon terus dikasih dia parfum, wah ini menghina saya, padahal saya bau kali. Dia dikasih hadiah parfum, dia dikasih hadiah masih juga dia suzon, dikasih bantu beras 3 liter. Wah ini emang saya miskin? Ada orang begitu, nggak dikasih dia ngomong tidak, pelit banget lu. Jadi kita serba salah. Mestinya kan serba-serbi. Ini serba salah. Kalau begitu, diem aja lebih baik daripada terjadi kerusakan hubungan. Tapi jangan kita sebarkan ke orang lain. Dia itu begini, dia itu jangan. Kita gibah namanya. Untuk diri sendiri kita batasi. Itu boleh untuk menghindari rusaknya hubungan. Ya. Gak usah amar apalagi urusan pribadi, udah maafkanlah kalau pribadi. Yang harus kita bilang itu kalau agama ini disakiti, baru kita ribut. Nyawa pun tidak apa-apa. Ya. Jadi bagus Bu, memang begitu. Kalau memang rasanya di hati akan terulang kembali masa lalu yang berkelahi, tidak enak, ya lebih baik tidak usah ada kontak. Blokir aja nomornya nggak apa-apa. Blokir, bukan untuk memusuhi. Ya, karena kita udah berkali-kali mengulangi untuk berbuat baik, ternyata kembali ribut. Ya, blokir aja. Nah, yang diblokir jangan tempat singgung, siapa tahu ada apa. Nah, introspeksi diri kita. Nah, mana mau kita diblokir? Nah, jadi intinya supaya tidak ada masalah antara kita itu satu aja, jangan baper. Dengan suami jangan baper. Baper itulah penyebab perang dunia, ya kan? Bapernya Rusia dan Ukraina, perang. Bapernya, kenapa? Ukraina mau gabung NATO, baper Rusia. Wow.
perang. Kenapa nggak gabung dengan saya? Kamu malah gabung dengan sana. Ukraina juga baper. Wah, akhirnya dia melawan. Bukannya mau cari perdamaian, malah nantang-nantang. Jadi perang dunia itu awalnya dari baper. Gara-gara Hitler baper. Dan ngomong, ya kalau nggak ngomong baper nggak apa-apa. Baper tapi nggak ngomong, nggak apa. Kalau udah ngomong, serbu, sudah perang. Ya, sekarang ini kan udah mau terancam lagi perang nih antara NATO dengan Rusia. Apalagi di masjid baper, di musola baper, ketua DKM dengan baper, dan yang tidak terlibat pun jadi korban. Saya nggak ada kaitan dengan urusan mereka itu. Ini BSD, saya udah datang, nggak dikasih tahu. Ustaz sudah diganti, nggak dikasih tahu, saya udah datang. Duduk paling depan, ini saya, ini mimbar. Dan protokolnya pun nggak ngomong nama. Sudah sholat maghrib itu. Kepada Ustaz kami persilakan. Begitu saya, udah duluan duduk situ Ustaz lain. Saya udah berdiri. Saya lihat aja di rumah. Kenapa ini? Saya ambil tas saya keluar aja akhirnya. Gak ada minta maaf, gak ada apa. Gara-gara itu, kudeta, ya, mereka tuh ingin di masjid kelompoknya saja. Kita itu kalau jelas ini Syiah, barulah ini kafir, Ahmadiyah apa. Ini kalau masih Ahlus Sunnah, terserah apakah dia kemana. Pondok ini kok ditanya oleh Kemenak, nggak kita jawab, tertulis nggak kita jawab. Pak Ustadz, itu afiliasinya pondok kemana? Ke NU, Muhammadiyah, apa Zuluwaton, apa Tarbiyah, apa ini? Saya bilang nggak ada afiliasi, Pak Ustadz. Antum datang aja ke pondok tuh, subuh-subuh sholat sini dah, 3 hari aja. Nanti satu yang imamin, nggak kunut, ada yang kunut. Habis sholat, baca kencang, kadang-kadang baca pelan, masing-masing. Saya bingung mau ngomong apa, afiliasi kemana. Kita tulis saja tidak berafiliasi ya. Gimana tidak berafiliasi? Saya bilang, enggak, jangan begitu. Nanti saya dianggap di luar Islam. Tulis saja Ahlus Sunnah. Nggak boleh. Harus tentukan ke Muhammadiyah, ke NU, Salafi, Tabligh, Wahabi. Itu gimana itu? Saya nggak jawab sama sekali. Ya pondok kita pokoknya santri itu saya bebasin. Bukan bebas semaunya, harus ada dalil. Ini kita pelajari, ini kita pelajari. Nanti ilmunya sendirilah dengan dalilnya menentukan kemana. Lalu nanti ada perbedaan dengan yang lain. Di mana dia tinggal, di mana biarin apa-apa. Jangan diusir orang mau sholat. Kamu itu ya, kamu mama ya, enggak begitu. Nah ini harus dijaga ya. Baik, barangkali bisa dah. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kepada pertanyaannya. Ini mitos atau agamanya? Saya sering mendengar bahwa kalau ada satu tanda atau syarat misalnya masalah rezeki, tangan misalnya gatel gitu ya. Karena orang selalu ngomong gitu, ini udah rezeki nih, telapak tangan gatel gitu. Tapi itu bisa juga dari catatan. Saya pernah, tangan saya nggak gatel nih gitu ya, pernah di saya. Terus itu dapat rezeki, tapi rezeki itu bukan semata-mata tidak ada usaha. Itu ada usaha, begitu tangan gatel, oh ini mau dapat rezeki dalam hati gitu ya. Oh betul dapat gitu. Sorenya adik saya udah, dan ini ada rezeki gitu. Terus yang kedua masalah lambat punya anak misalnya. Saya punya anak waktu itu sudah 2 tahun belum hamil. Kata orang coba cari kurma muda gitu. Nah saya yakin mudah-mudahan dengan kurma muda itu bisa jadi dikabulkan doanya punya anak. Saya waktu itu guru saya pergi ke Mekah pergi haji, saya bilang jangan lupa ya oleh kurma muda gitu.
ketika kurang hari itu diberikan kurma muda, alhamdulillah dengan izin Allah, anak saya langsung udah beberapa hamil. Nah sekarang alhamdulillah udah besar lagi gitu. Nah itu mohon penjelasannya, apakah itu satu mitos, apakah itu memang cuma satu tanda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara karomah dengan syirik itu beda tipis, beda tipis. Ya, apakah saya waktu masih bujang lah atau sudah menikah awal, kan miskin banget, ketemu dengan orang, saya pakai baju terbalik. Kamu kan lagi nanti kamu tidak kaya. Apa kaitannya? Yang kedua, tangan gatal apakah dapat rezeki? Saya beli sawat Pak kalau tangan gatal. Nggak ada kaitan Pak. Kenapa yang gatal tangannya itu banyak, tapi yang dapat rezeki barangkali satu. Kalau karena gatal tangan dapat rezeki, maka dapat semua. Siapa? Santri Beki. Coba gatal nggak tuh tangan? Bukan rahasia kalau santri itu gatal tangannya. Lagi belajar begini, saya malah jangan digarok, pasti sembuh. Jangan Bu, kalau gatal enggak digarok, sembuh nggak? Sembuh. Kalau gatal digarok jadi nggak sembuh. Banyak yang gatal tangannya, tapi yang dapat rezeki hanya satu atau dua. Jadi dia dapat rezeki memang bukan karena gatal, mungkin karena amal yang lain Allah ridhoi, atau memang dia doanya, atau memang orang lain yang mendoakan untuk dia, atau memang karena usahanya. Pokoknya banyak cara dapat rezeki itu, tapi bukan karena gatal tangan. Ya, yang jelas kalau syariatnya usaha dapat rezeki, itu syariatnya. Kalau hakikat urusan Allah. Sekarang saya tanya, orang-orang Cina yang jualan di mall-mall itu kaya nggak? Kaya. Kenapa? Dia usaha. Walaupun kadang usahanya ada riba, dia nggak peduli dengan riba, ini kaya ya. Kalau kita kan dibatasi dengan hukum Islam. Nah itu Cina-Cina yang kaya itu nggak ada yang gatal tangannya. Karena usaha. Yang kedua usahanya itu pakai apa tadi? Penglaris ya. Pokoknya pembeli pertama itu harganya berapa? Modalnya 20. Ya kok 15 ya? 20 lah. 15 kok nggak bisa. Nggak bisa itu. Saya belum dapat. Udah pergi kita. Sini. Nah dikasihnya. Karena dia ada filosofinya seperti itu. Apa namanya? Penglaris. Tapi setelah itu dia nggak jual segitu, dia jual di atas modal. Nah lalu kan dapat untung. Secara sunatullah kalau berusaha dapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kurma muda itu bukan mitos saya rasa Pak. Karena memang ada unsur obatnya. Ya kan? Kalau orang sakit minum obat sembuh. Apakah itu mitos? Ya enggak, karena di dalam obat itu Allah kasih karomah. Khosyah. Namanya khosyah. Kita sebut khasiat. Apa itu khosyah? Khosyah itu akan takut. Apa? Seluruh benda takut kepada Allah dan dia pasti ikutin sunatullah. Misalnya daun jambu itu khosyahnya menghentikan mencret misalnya. Itu nggak mitos, itu memang ada khasiatnya. Allah kasih khosyah di daun jambu itu. Misalnya Bapak bilang tadi kurma muda, orang yang produksi maaf ya sperma atau ovumnya tidak lancar, mungkin secara ini kata saya aja belum diteliti. Kalau memang ada penelitiannya, barangkali akan mempercepat produksi ovum sel telur sehingga tidak pembuahan terjadi subur dengan makan kurma muda itu. Jadi bukan karena syiriknya, tapi karena ada khasiatnya. Kita sakit minum obat itu ada khasiatnya menyembuhkan, itu namanya khosyah dalam Islam, khasiat kata kita ada khasiatnya. Jadi ada khasiat di kurma muda itu untuk memperlancar dan menyuburkan sel telur perempuan misalnya. Nah itu faktor itu. Tapi kalau misalnya nggak ada usaha, nggak akan lahir juga. Misalnya kurma muda dimakan tuh sampai berapa
Tandan ya habis. Tapi belum punya suami, nggak akan hamil, nggak akan lahiran. Tapi tanpa keulang muda juga bisa lahir kalau ada suami. Tapi kalau lahir tanpa suami, ini masalah lain ya. Mau ngikutin Nabi Isa, terlahir tanpa ayah. Nabi Isa memang Allah yang takdirkan. Kalau ada sekarang orang lahir tanpa ayah, itu pasti zina, maksiat. Jadi kita bersihkan dulu akidah kita, tauhid kita. Kalau ada hal seperti itu, kita yakini secara syariat tidak mungkin hanya karena gatal dapat rezeki. Tapi kalau hakikat ada hakikat lain kajiannya, itu sudah ya, ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat itu pun sama, Pak. Sebenarnya syariat itu nggak ada beda. Kata Imam Malik, kalau kita berdoa banyak zikir di depan Allah, pasti dapat rezeki. Gak usah terlalu kejarlah dunia ini. Kata gurunya Imam Malik. Kata muridnya, ya guru, menurut saya kita berusaha kerja baru dapat rezeki. Kalau cuma zikir doa aja nggak dapat. Kamu bisa aja nasib. Kan guru manggil anak, murid terserah ya. Tapi kalau murid nggak manggil anak dulu, nggak mungkin. Saya Imam Malik, nggak mungkin dia syekh. Akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan. Keluar pondok, dia lihat ada orang sedang panen kurma, dibantunya oleh Imam Syafi'i, dibantunya. Pokoknya dia bantu ikhlas saja. Setelah dia bantu panen kurma, dia susun barang bagus. Akhirnya dia pamit. Pas mau pamit dikasih kurma. Anggur ya? Anggur ya, di riwayat itu anggur. Dapatlah anggur berapa renteng? Bukan anggur kan buahnya begitu tuh. Nah, karena ingin membuktikan pada gurunya, Imam Syafi'i datang. Dikasihnya separuh anggur itu pada gurunya. Ya guru, ini buktinya saya dapat rezeki setelah berusaha. Nih saya bagi pada guru separuh. Kamu betul Syafi'i. Kalau kita kerja dapat rezeki. Tapi kalau kita duduk saja berdoa Allah kasih rezeki, datang. Ya kan? Gurunya hanya di rumah ngajak. Tahu-tahu datang anggur 5 kilo. Nah, buktinya ya secara syariat kejarlah rezeki dengan usaha, tapi jangan lupa doa. Kita kombinasikan saja lah yang Imam Syafi'i dan Imam Malik itu. Ya kita berusaha keras, maksimal, doa, tawakal. Apapun yang terjadi terserah Allah. Tapi ikhtiar maksimal. Jangan saya pokoknya Maliki dah, duduk aja tidur aja. Nah kalau ada menantu itu suruh keluar dari rumah. Ya tidur aja, usaha. Ya gitu ya. Jadi semua ajaran agama ini perlu didalami sedalam-dalamnya, jangan ambil separuh-separuh. Baik Ibu Bapak, itu saja ya. Sudah ada faedahnya. Setelah ini ada pengumuman dari beberapa dari pihak pesantren. Terakhir sebelum saya akhiri, kita menerima santri baru. Silakan anak-anaknya yang tamat SD atau yang akan SMA, kita ada sanawiyah dan aliyah. Dan alhamdulillah hari ini sudah daftar 61 santri baru. Target 100. Ini terbanyak, sebelumnya belum pernah, 40 aja belum pernah. Karena kita lagi bangun 3 lantai di sana. Kalau itu jadi selesai bisa terima santri baru 100. Sekarang yang positif sudah daftar 61. Teknisnya ada 3, yatim miskin itu gratis. Duafa subsidi sesuai kemampuan. Yang mampu bayar penuh bila perlu 2 kali lipat. Kok bayar iyalah kita nggak ada sponsor, nggak ada donatur. Yang tetap masih donatur banyak ya, tapi yang tetap masih nggak ada yang masih. Nah, jadi untuk suksesnya penyelenggaraan ada yang berbayar bagi anak yang mampu, bagi yang duafa subsidi separuh atau 25%, 5%. Sampai gratis juga yang duafa walaupun tidak yatim. Tapi kita lihat yang ketiga yang yatim sama sekali gratis full. Silakan sebarkan yang lain. Insyaallah hasilnya anak targetnya menghafal Al-Quran dan hadis, kemudian nanti kalau kuat dan mampu bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah. Insyaallah kalau nggak Timur Tengah ya Timur lah. Yang kedua kita lagi bangun yang mau berwakaf silakan. Ada 3 lantai yang kita bangun. Alhamdulillah sekarang masih lanjut karena dana masih ada. Memang nipis, kalau dana habis ya kita stop dulu.
Kemudian bagi yang ingin silakan berlangganan di pondok pesantren kita ada Bait Quran Bekiman menjual sembako. Kita sudah agen ya, jadi harga-harga itu insya Allah lebih murah. Ya beras, minyak goreng banyak tuh yang dirigen banyak, ada 160 dirigen di bawah. Yang pedagang-pedagang beli ke kita aja, karena pedagang ada diskon khusus. Harga yang normal untuk umum, pedagang ada diskon tambahan. Jadi penerima baru brosurnya. Nah ini santri-santri yang sudah hafal 30 juz, 115 santri sudah, baik yang sudah alumni maupun yang masih studi, 115. Ini sedekah Jumat yang mau sedekah. Ini wakaf pembangunan asrama ini. Ini warung tempat jajan belanja. Ini herbal. Ini murotal ya, MP4 apa namanya? Speaker ya. Ada ratusan bacaan imam 30 juz, ada bacaan Quran yang berulang-ulang untuk dihafalkan 3-10 kali pengulangan. Oh ini kalau pakai ini sedekah Senin Kamis, silakan pilih amal soleh yang bisa kita laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf tidak sampai jam 6 ya, mudah-mudahan enggak sampai jam 6 kelamaan banget ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.